Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita masuk untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah pegawai daruratan maternal dan neonatal dengan topik abortus dan pandangannya di dalam Islam serta kehamilan ektopik terganggu. Ya. Pada umumnya yang namanya perdarahan selama kehamilan itu merupakan hal yang tidak wajar. Ya. Hanya ada satu perdarahan yang dianggap normal, yaitu perdarahan ringan saat berlangsungnya implantasi trombolitas menembus endometrium. Perdarahan ini sifatnya ringan sekali, hanya berlangsung 1 atau 2 hari dan berupa bercak, tetapi bukan perdarahan yang banyak. Dan biasanya ini terjadi pada awal-awal kehamilan, yaitu tepat saat terjadinya implantasi. Abortus sendiri itu dibedakan menjadi 2. Ada abortus yang spontan atau yang terjadi dengan sendirinya, atau biasa kita sebut keguguran atau miskram. Kalau orang masyarakat umum biasanya menyebutnya miskram, itu 20% dari semua abortus. Sedangkan 80% yang lainnya atau sebagian besarnya itu adalah abortus provokatus, baik yang itu disengaja maupun yang dipikirkan. Nah, sekarang yang abortus atau aborsi yang spontan. Ya. Sebagian besar itu terjadi di trimester 1 atau biasa disebut dengan keguguran dini. 1-2% terjadi setelah trimester 2, yaitu minggu ke-12 sampai ke-24, atau biasa disebut dengan keguguran lambat. Jadi 1-3 bulan itu disebut keguguran dini, 3-6 bulan itu disebut keguguran lambat. Ada beberapa definisi yang menyebutkan bahwa abortus itu sampai kehamilan 20 minggu. Ada juga referensi lain itu sampai 22 minggu. Tetapi lebih banyak referensi menyebutkan yang namanya keguguran itu sampai dengan 20 minggu atau 5 bulan. Nah, abortus spontan ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah abortus iminen atau biasa disebut dengan keguguran mengancam. Ya, jadi ada perdarahan, ya, ada nyeri tetapi tidak terlalu berat, ya, dan biasanya serviknya belum membuka. Ya, ini masih mengancam. Ya. Yang kedua, abortus insipient atau keguguran itu yang sedang berlangsung. Jadi di dalam uterus sedang terjadi proses, ya, keguguran, tetapi untuk hasil mudikahnya itu belum keluar. Abortus incomplete atau keguguran yang tidak lengkap, di mana keguguran sudah terjadi. Sebagian jaringan itu sudah keluar, tetapi sebagian lagi masih ada di dalam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah abortus komplit, ya, yaitu keguguran yang sudah terjadi dan jaringan dan hasil konsepsi itu sudah keluar semua. Kemudian ada misaborsi, ya, atau keguguran yang tertunda, di mana terjadi keguguran, tetapi dalam waktu 8 minggu atau 2 bulan, hasil konsepsi itu belum keluar. Hal ini terjadi mungkin karena ibunya itu tidak tahu kalau janinnya itu di dalam itu tidak berkembang atau terjadi kematian. Kemudian ada abortus habitualis, itu keguguran yang terjadi berulang-ulang. Ya, ada definisi lain yang menyebutkan bahwa keguguran habitualis itu diberikan frekuensi itu sampai 3. Kemudian ada satu lagi yang terlewatkan, yaitu namanya abortus septik, ya, abortus yang sudah disertai dengan adanya infeksi di dalam tubuhnya. Nah, tanda dan gejala secara umum untuk abortus ini sangat bervariasi, ya, terutama untuk kram uterus dan perdarahan. Kalau keguguran itu sedang terjadi atau sudah terjadi, biasanya kram uterusnya akan lebih berat, ya, dan perdarahannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan abortus yang iminen atau sedang mengancam. Membran dapat tetap utuh atau ruptur, maksudnya hasil konsepsi itu bisa keluar secara utuh, ya, masih dalam bentuk bulat, ada air ketubannya yang masih utuh, atau sebagian keluar dan sebagiannya lagi masih tertinggal di dalam
rahim, ya. Dapat berlangsung cepat tanpa disertai nyeri yang bermakna. Ada beberapa kasus itu yang tiba-tiba nyeri, kemudian hasil konsepsi keluar, sudah, ya, perdarahan berhenti. Tapi ada beberapa kasus yang sampai harus dirujuk ke rumah sakit karena nyeri yang amat sangat dan perdarahan yang cukup banyak. Kadang hanya mengeluhkan ketidaknyamanan di perut atau nyeri punggung ringan, ya. Di sini ada nyeri punggung ringan karena adanya darah yang menumpuk di dalam sehingga menyebabkan deferensis musculus atau tarikan otot. Nah, ini secara umum abortus spontan itu ada iminen, ada insipient, ada komplit, ada incomplete, ada misabortion, ada septic, dan yang belum lagi itu adalah abortus habitualis tadi, ya. Untuk iminen atau yang mengancam itu bisa berlanjut, ya. Jadi kehamilannya itu bisa dilanjutkan sampai dengan bayi lahir kalau misalkan perdarahannya tidak bermakna, ya. Kemudian untuk abortus insipient atau yang sedang berlangsung itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Kalau keluar semua hasil konsepsi yang ada di dalam, maka dia akan menjadi abortus komplit. Tetapi kalau sebagian hasil konsepsi itu tertinggal di dalam, kemudian sebagiannya sudah keluar, itu akan menjadi abortus incomplete. Nah, abortus incomplete ini, ya, kalau tidak dibersihkan sesegera mungkin, maka jaringan yang tertinggal di dalam itu bisa menyebabkan abortus yang septic, ya, atau terinfeksi. Kemudian definisi yang satunya ada misabortion, ya, di mana hasil konsepsi itu tertinggal di dalam selama kurang lebih 2 bulan, ya. Atau bisa juga isinya itu adalah mola, ya. Nah, kalau yang isinya mola ini disebutnya adalah mola hidatidosa. Ini termasuk bagian dari keguguran juga, ya. Penyebab salah satu keguguran itu adalah mola hidatidosa. Nah, yang berikutnya itu adalah abortus provocatus atau induced abortion atau biasa disebut prosecura abortion, ya. Abortus provocatus artifisial atau yang dibuat atau yang namanya abortus terapeutik yang berdasarkan indikasi medis, ya. Biasanya ini alasannya adalah kehamilannya itu membahayakan atau membawa maut bagi ibu. Contohnya misalkan ibu dengan penyakit jantung grade 3 atau 4 di mana kehamilannya itu akan memperparah penyakit jantungnya, ya, akan menambah kerja jantungnya dan itu bisa menyebabkan kematian bagi ibu. Kemudian yang berikutnya adalah abortus provocatus criminalis, ya. Nah, ini nih yang banyak terjadi sebenarnya dari sekian pesan abortus itu ternyata paling banyak adalah abortus provocatus criminalis, di mana abortus itu dilakukan tanpa alasan yang sah dan dilarang oleh hukum sehingga apa tersembunyi, ya, karena memang tidak, nanti kita kaji tinjauan abortus di dalam hukum Islam, ya, itu memang dilarang oleh hukum maupun dilarang oleh agama. Nah, aborsi atau yang mungkin kita akan berpikirnya yang namanya aborsi itu identik dengan yang tadi, yang abortus kriminalis tadi, ya. Itu biasanya terjadi karena apa? Karena memang ibu atau pasangan tersebut tidak mau menerima kehadiran kehamilannya, kehadiran anaknya, ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena free sex, karena korban perkosaan, bisa juga karena pasangan suami istri itu gagal kontrasepsi, ya, atau lebih tepatnya kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Nah, ternyata kasus aborsi ini itu hampir 2 juta kasus, ya, per tahun, ya. Dan bagaimana hukum aborsi di dalam pandangan Islam? Jadi kita sekalian melihat, ya, perspektif hukum Islam terhadap kondisi aborsi ini, ya. Abortus secara umum atau disebut al-hidhal dalam bahasa itu artinya pengguguran janin dari rahim. Abortus adalah berakhirnya kandungan sebelum berusia 22. Tadi saya sampaikan, ya, bahwa definisi untuk abortus itu ada beberapa referensi yang menyebut 22, ada juga yang menyebut 20 minggu, ya. Nah, di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah tadi menyelamatkan nyawa ibu.
Ya. Dan ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, dokter spesialis kandungan ya tentunya. Yang kedua, pertimbangan oleh tim ahli, ya, ahli medis lainnya, ya, oleh ahli agama, hukum, psikologi, ya. Kemudian persetujuan tertulis dari penderita, suami atau keluarga terdekat. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga atau peralatan yang memadai yang ditunjuk oleh pemerintah. Prosedur tidak dirahasiakan, maksudnya di rumah sakit tentunya kan berarti tidak dirahasiakan, ya, tidak sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian dokumennya lengkap, ya, jadi ada di situ rekam medisnya yang lengkap. Nah, penyebab abortus secara umum nih dari segi maternal itu adalah adanya infeksi akut pada ibu, ya, yang ternyata dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan pada janin. Misalkan virus, ya, toksoplasmosis, rubella, kemudian sitomegalovirus, ya, menyebabkan penyakit cacar, kemudian ada rubella, hepatitis, dan bakteri streptococcus, parasit, dan malaria. Adanya infeksi kronis yang ada di dalam tubuh hamil sendiri, misalkan sifilis, tuberkulosis paru yang aktif, ya, walaupun sudah pengobatan tetapi masih aktif, kemudian keracunan tembaga, timah maupun air aksa. Adanya penyakit-penyakit kronis pada ibu, misalkan hipertensi, nefritis, diabetes, anemia berat, penyakit jantung, dan toksemia gravidarum atau HIG, ya, hiperemesis gravidarum. Gangguan fisiologis, ya, seperti shock, ketakutan yang tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan abortus. Trauma fisik, misalkan jatuh, ya, itu bisa, atau terbentur benda yang keras, terutama di bagian perut itu juga bisa. Penyebab yang bersifat lokal atau di sekitar rahim, misalkan fibroid, ya, inkompetensi serviks yang tidak cukup kuat, ya, radang pelvis kronis, radang pada panggul, kemudian endometritis atau infeksi pada endometrium, dan retrofasi yang kronis atau bentuk rahim yang jatuh ke belakang, itu retroversi. Atau hubungan seksual yang berlebihan sewaktu hamil sehingga menyebabkan hiperemia dan abortus, panas dan menyebabkan abortus, ya. Atau hubungan seksual yang tidak bersih sehingga menyebabkan. Nah, kalau dari segi janinnya, ya, biasanya abortus ini terjadi karena apa? Karena kematian janin akibat kelainan bawaan. Jadi kalau ibunya itu ada infeksi, misalkan tukso gitu, bayinya kemudian meninggal, maka secara otomatis tubuh itu berusaha mengeluarkan yang namanya corpus alenium atau benda asing. Karena janin yang hidup itu bisa diterima oleh tubuh, tetapi ketika janin itu meninggal, maka dianggapnya oleh tubuh itu adalah benda asing atau corpus alenium, di mana tubuh berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Kemudian mola hidatidosa. Jadi untuk hasil konsepsinya tadi itu plasentanya itu tidak berkembang, tetapi malah berkembang menjadi gelembung-gelembung kecil yang berisi darah atau yang biasa disebut mola hidatidosa atau hamil. Adanya penyakit plasenta dan residua, misalkan inflamasi dan degenerasi, ya, misalkan plasentanya mengalami peradangan atau mengalami kemunduran dari fungsi plasenta, ya. Nah, tadi alasan, ya, beberapa alasan dari abortus provocatus yang medisinalis atau yang terapeutik itu adalah abortus itu yang mengancam disertai perdarahan terus-menerus atau jika janin telah meninggal, ya, itu boleh dikeluarkan, ya. Mola hidatidosa atau hidramion yang akut, ya. Infeksi uterus akibat tindakan abortus kriminalis, ya. Penyakit keganasan pada saluran jalan air, misalnya kanker serviks, atau jika dengan adanya kehamilan, akan menghalangi pengobatan untuk penyakit keganasan lainnya pada tubuh seperti kanker. Kita tahu bahwa pengobatan untuk kanker itu adalah menggunakan obat yang diminum secara rutin, ya, secara teratur untuk mencegah terjadinya perkembangan dari sel-sel kanker. Maka obat-obat itu ditakutkan akan mengganggu dari pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam
rahim, sehingga alternatif yang bisa dilakukan adalah menggunakan abortus provocatus yang medisinalis. Prolaps uteri gravid yang tidak bisa diatasi, jadi uterusnya turun dan itu sudah sampai dengan grade 4, jadi tidak bisa diatasi. Setelah berulang kali mengalami operasi sesar, misalkan kita pakai toleransi 3 kali operasi, ternyata pasangan tersebut mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau gagal kontrasepsi. Nah, itu mungkin bisa menjadi alternatif dilakukan abortus medisinalis. Penyakit-penyakit dari ibu, misalkan penyakit jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi, nefritis, tuberkulosis paru aktif, toksemia, gravidarum yang berat. Ya. Ini juga kita mempertimbangkan keselamatan atau nyawa dari ibu. Jika kehamilan itu dilanjutkan, maka mungkin dapat mengancam nyawa ibu. Penyakit-penyakit metabolik, misalkan diabetes yang tidak terkontrol, yang disertai dengan komplikasi vaskular atau sudah komplikasi pembuluh darah, hipertiroid, dan lain-lainnya. Ya, karena untuk diabetes, hipertiroid itu sama dengan yang dia harus mengkonsumsi obat-obatan setiap hari yang ditakutkan obat-obatan itu akan berpengaruh ya atau bisa menyebabkan cacat bawaan pada janin. Epilepsi, sklerosis atau pembengkakan pada hati yang luas dan berat, HEG yang berat, ya, dan korea gravidarum, gangguan jiwa disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri, ya. Jadi pada wanita yang normal dengan gangguan jiwa saja itu psikologisnya itu tidak normal ya. Ditakutkan dengan adanya kehamilan itu bisa mengganggu, menambah dari psikologis gangguan psikologis wanita tersebut. Nah, pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasi dulu dengan psikiater. Nah, alasan untuk abortus provocatus criminalis atau biasa kita kenal dengan aborsi itu biasanya adalah sering terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilan. Bisa juga alasan kesehatan di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil. Ya. Alasan psikososial di mana ibu sendiri sudah enggan atau tidak mau punya anak lagi dan kehamilan menyebabkan. Nah, sebenarnya alasan-alasan seperti ini tidak boleh secara medis untuk digugurkan. Nah, karena tidak boleh atau tidak ada dokter yang mau, akhirnya kadang-kadang mencari jalan lain ya di luar yang seharusnya. Akhirnya dengan dokter yang tidak sesuai atau pergi ke dukun ya yang sembunyi-sembunyi. Makanya tadi yang namanya abortus itu kalau yang legal yang resmi itu tidak sembunyi-sembunyi ya. Bisa juga masalah ekonomi ya, karena apa, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga. Masalah sosial misalnya khawatir adanya penyakit keluarga, jangan saja ya. Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat hubungan incest atau antar keluarga. Kita sering dengar ya, adanya misalkan satu keluarga itu diperkosa oleh keluarganya sendiri atau memang ada hubungan yang tidak boleh ya, terlarang di dalam satu keluarga tersebut. Selain itu, tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan. Kadang-kadang sudah menggunakan alat kontrasepsi, tetapi mungkin ada yang salah, misalkan minum kontrasepsi pil ya. Kalau 2 hari saja itu tidak minum, itu seharusnya ada perlindungan lain ya. Tetapi kadang-kadang masyarakat tidak menyadari, sudah lupa 2 hari, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi atau pelindung yang lain. Nah, siapa pelaku abortus provocatus criminalis? Yang jelas adalah wanita yang bersangkutan. Yang kedua, dokter atau tenaga medis lain ya. Nah, dokter di sini tentunya yang dokter di luar praktek yang resmi ya, karena yang namanya provocatus criminalis itu indikasinya bukan indikasi medis, jadi sebenarnya tidak boleh. Boleh, tetapi bukan di instansi atau di tempat-tempat yang legal ya. Atau tenaga medis lain itu demi keuntungan atau hanya demi rasa simpati saja. Kalau yang non medis itulah yang paling banyak itu misalkan
didukung. Nah, tentunya ini berisiko besar ya ketika melakukan abortus atau aborsi ini didukung, di mana pertimbangan alat-alatnya yang non steril ini yang bisa menyebabkan infeksi pada wanita tersebut. Nah, akhirnya kadang-kadang ada kasus yang sampai meninggal dunia karena infeksi pasca aborsi. Nah, bagaimana abortus di dalam pandangan Islam ya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka ambil dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang beriman? Itu menurut Quran surat Al-Maidah ayat 50 ya. Nah, menurut Quran surat Al-Isra sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya apa? Bahwa walaupun abortus itu sembunyi-sembunyi tetapi Allah Maha tahu ya, sehingga nanti akan diminta juga untuk tanggung jawabannya ya. Kalau abortus yang spontan, yang tadi keguguran yang alami tadi, itu kejadian itu di luar lingkaran yang dikuasai manusia. Maksudnya sudah merupakan takdir Allah sehingga tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tapi bagaimana dengan abortus yang provokatif atau aborsi adalah tindakan pengeluaran embrio atau janin yang secara sengaja sehingga harus tunduk pada hukum syara atau hukum yang disyariatkan. Misalkan tadi ibunya dengan penyakit jantung nggak diperbolehkan. Tapi kalau di luar indikasi-indikasi medis tentunya ada pertanggungjawabannya sendiri ya. Nah, ada juga yang berpendapat ya, jika abortus itu terjadi setelah peniupan ruh atau di masa embrio itu berusia kurang dari 120 hari, maka dalam hal ini seluruh fuqaha telah sepakat mengenai keharamannya. Ya. Jadi yang diperbolehkan adalah ketika embrio itu berkurang dari 120 hari. Nah, seperti surat yang ada di Quran Al-An'am ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi dari surat Al-An'am ini sudah terlihat jelas bahwa kita sebagai seorang manusia itu dilarang untuk membunuh, ya, termasuk membunuh janin yang ada di dalam kandungan itu juga sudah dilarang. Apalagi ketika janin tersebut sudah ditiupkan roh. Nah, ada lagi ya surat An-Nisa, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan membunuhnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, ini untuk perhatian kita semua ya, anak-anakku sekalian. Janganlah sekali-kali kita mendekati zina ya. Kalau terjadi kehamilan, kemudian dilakukan aborsi, maka hukumnya tidak hanya di dunia ya, tetapi sampai di akhirat sudah disediakan neraka jahanam ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Nah, sedangkan pengguguran janin sebelum ditiupkan ruh ke dalamnya, maka para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkannya. Abdul Qadir Zalum berijtihad bahwa bila abortus dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan, maka hukumnya adalah haram. Ya. Ini ada yang berpendapat lebih dari 40 atau 42 hari. Kalau tadi di depan lebih dari 120 hari. Ya. Nah, tinggal berarti bagaimana kita meyakini ya bahwa oh berarti kalau sebelum 40 hari diperbolehkan. Nah, itu juga ada juga yang menyatakan seperti itu. Tapi secara umum kita ketahui bahwa janganlah kita membunuh ya jiwa yang hidup ya kalau memang tidak ada indikasi yang jelas ya. Rasulullah saja tidak pernah menyuruh ya. Pada zaman Rasulullah itu tentunya zina sudah ada. Kehamilan yang tidak diinginkan atau di luar pernikahan itu juga sudah ada. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyuruh ya wanita yang hamil di luar nikah itu untuk menggugurkan bayinya. Karena apa? Karena janin yang ada di dalam kandungan itu sama ya, suci ya. Jadi
boleh kita bunuh karena alasan yang tidak tepat. Ya. Intinya bahwa dalam Islam itu ada beberapa pendapat untuk aborsi ini. Ya. Nah, berikutnya adalah kehamilan ektopik. Ya, kehamilan ektopik itu biasa disebut kehamilan yang ada di luar rahim. Ya, kita lihat ya slide-nya. Nah, rahim itu di sini. Ya, rahim itu di sini. Kemudian di sini ada ovarium. Ya, ini ada tuba. Nah, di sini ini ada ampula tuba. Ampula tuba itu adalah bagian tuba yang paling luas, ya, paling besar ya. Kemudian ada bagian tuba yang paling atau disebut ismus tuba. Ismus tuba. Ya, ismus tuba itu bagian tuba yang paling sempit. Ya, jadi kehamilan yang dinamakan kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang di luar kafum uteri ini, ya, di luar endometrium ini, ya. Jadi bisa ini malah di serviks, ya. Bisa juga di perbatasannya, jadi perbatasan antara rahim dan tuba, ya. Ini di sini. Atau agak sedikit lagi ke atas ini. Ya, ini janin nih. Atau ini di bagian ismus tuba, ya. Jadi bagian tuba yang sempit. Atau tuba ini pernah mengalami salpingitis atau infeksi sehingga bagian tuba itu menjadi tidak, salurannya buntu. Sehingga apa? Sehingga hasil konsepsi ini setelah terjadinya pembuahan dari sel telur dan sel sperma, dia kan harusnya berjalan ke sini ya, berjalan ke sini. Tapi karena ada penyempitan, sehingga apa? Sehingga dia berhenti di sini, ya. Hari ke-7 sampai dengan hari 10 itu hasil konsepsi ini harus berimplantasi. Nah, karena hari 7 sampai ke 10 baru sampai di sini, maka dia implantasinya di situ. Ada juga yang kehamilan itu di ovarium, ada juga yang di ini ujung ini ya, tuba ya, atau di luar. Maksudnya ini adalah kehamilan di panggul ya, di perut ya, di abdomen ya. Jadi banyak sekali yang namanya kehamilan ektopik terganggu, walaupun di sini persentasenya itu sangat kecil ya. Jadi saya tegaskan ya bahwa yang namanya kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang ada di luar kafum uteri, itu baru namanya kehamilan di luar kandungan. Nah, definisinya adalah kehamilan ektopik itu adalah kehamilan dengan hasil konsepsi itu berimplantasi di luar endometrium rahim. Istilah lainnya itu adalah ectopic pregnancy ya. Nah, bagaimana dengan kehamilan ektopik terganggu? Kalau sudah terganggu, di mana kehamilan ektopik ini biasanya sudah menimbulkan keluhan ya, perdarahan, bisa juga nyeri yang sangat hebat ya. Kehamilan ektopik yang terganggu dapat terjadi abortus ya, atau keguguran spontan atau pecah ya, ruptur, dan hal ini berbahaya bagi wanita tersebut. Berbahayanya karena apa? Karena bisa menimbulkan perdarahan yang hebat, bisa juga menyebabkan nyeri yang amat sangat dan tidak tertahankan. Kehamilan ektopik. Nah, ini tadi yang Bu Pani terangkan ya. Jadi kehamilan ektopik itu macam-macam ya, ada beberapa tempat. Yang paling banyak yang terjadi adalah kehamilan di tuba yang tadi ya, yang ini, nggak usah, yang di tuba falopi ya. Biasanya ini penyebabnya banyak ya, karena tuba yang sempit, tuba yang tidak paten, karena infeksi pada tuba. Ada juga yang terjadi kehamilan di ovarium ya, kehamilan di abdomen ya. Bisa primer atau sekunder. Primer itu memang kalau dari awal ya, implantasinya di situ ya. Tetapi kalau sekunder itu sudah terjadi proses implantasi, kemudian berpindah, bergeser, bermutasi ya. Walaupun itu prosentasenya itu sangat-sangatlah kecil, 0,1% ya. Jadi belum tentu 1 dari 1000 itu mengalami ya. Bisa juga kehamilan tubuh ovarial ya, di antara tuba dan ovarial di tengah-tengah. Kemudian kehamilan di ligamen, kan ada ligamen-ligamen yang menopang uterus, yaitu di situ. Atau di bawah sendiri tadi ada ya, yang di serviks, atau kehamilan di tanduk rahim atau rudimenter yang di ujungnya ya.
di ujungnya fimbriae, itu tanduk rahim, ya. Nah, etiologinya banyak ya, itu bisa dari uterusnya, bisa juga ada tumor rahim yang akhirnya menekan tuba sehingga tubanya menjadi sempit. Kemudian bisa juga karena uterusnya itu kecil, ya, hipoplastis, sehingga dia mencari hasil konsepsi ini mencari tempat yang lebih luas. Bisa juga karena penggunaan alat kontrasepsi, ya, misalkan IUD. Terjadinya misalkan radang panggul karena penggunaan alat kontrasepsi, terjadi radang panggul, terjadi penyempitan pada daerah tuba, akhirnya bisa menyebabkan kehamilan ektopik. Nah, kalau faktor tuba, karena tadi 99% itu paling banyak terjadi di tuba, nah faktornya apa sih yang di tuba itu? Penyempitan lumen tuba karena infeksi pada endosalping. Endosalping itu ya pada tuba tadi. Penyempitan lumen atau jalannya tuba, ya. Tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk, ya. Jadi pada wanita itu ada beberapa wanita yang punya tubanya itu sempit, ya, panjang dan berkelok-kelok, sehingga 7-10 hari dari fertilisasi yang seharusnya dia sudah sampai di endometrium atau di kafum uteri itu belum sampai karena begitu panjangnya, begitu sempitnya dan berlekuk-lekuk sehingga jalannya itu agak kesulitan. Gangguan fungsi rambut atau silianya. Jadi kalau tuba itu harusnya kalau bergerak itu searah. Jadi gini, jadi seperti padi. Nah, itu mungkin ada gangguannya itu apa? Rambut getahnya bergeraknya tidak searah, ya. Kalau kamu lihat di YouTube nanti buka bagaimana gambaran gerak rambut getar silia pada tuba, nanti Anda akan melihat. Termasuk di sini ada kasus infertilitas, ternyata salah satu faktornya itu ya silia tadi, ya. Harusnya bergeraknya kan begini. Nah, sehingga apa? Mendorong, ya, mendorong hasil konsepsi itu untuk ke uterus, terus jalan. Tapi ada yang bergeraknya itu tidak beraturan, sehingga nggak bisa mendorong, seperti marut. Kalau marut ke atas ke bawah itu kan akhirnya nggak selesai, dia nggak sampai ke tujuannya. Ya. Operasi dan sterilisasi tuba yang tidak sempurna ada juga ya, yang pasangan yang sudah tubektomi atau steril, ya, steril untuk ibu-ibu, tetapi ternyata dalam prosesnya itu tubanya kembali menyatu, tetapi tentunya menyatunya ini menjadi tidak sempurna, ya, karena sudah sebelumnya itu sudah diberi cincin, jadi tuba ditekuk, dikasih cincin, ya, supaya nanti kalau ada sel telur dan sel sperma nggak ketemu, tapi ternyata cincinnya itu lepas atau proses tadi, ya, tubektominya yang gagal, lepas, akhirnya bekasnya ini kan menjadi sempit. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya KRT. Jadi sperma bisa lewat, bisa jalan, bisa ketemu dengan ovum, tetapi ketika ukurannya ovum dan sperma itu terjadi pembuahan, kan ukurannya jauh lebih besar, akhirnya tidak bisa jalan. Ya. Endometriosis tuba atau adanya endometrium. Endometrium itu normalnya hanya ada di kafum uteri, karena memang uterus itu terisi oleh endometrium. Endometrium itu sama dengan desi 2, ya. Kalau hamil namanya desi 2, ya. Yang nanti luruh pada saat menstruasi itu ya endometrium itu, ya. Nah, ketika ada endometriosis atau endometrium itu yang terlalu besar keluar dari kafum uteri bahkan sampai ke tuba, maka sudah otomatis hasil konsepsi ketika ada endometrium di situ pikirannya sudah sampai nih ke kafum uteri, karena memang endometrium itu adanya di kafum uteri. Tapi pada kasus endometriosis itu endometriumnya itu sampai ke tuba, akhirnya berimplantasi di situ. Bisa juga struktur tuba, ya, penyempitan tuba tadi, kemudian kelainan pertumbuhan tuba, divertikulum, tubanya itu membelah menjadi 2 atau hipoplasi, mengecil, kemudian perlekatan peritubal dan lekukan tuba. Jadi tuba itu kan seperti lorong, ya, pantil. Kalau ada perlekatan di dalamnya, maka saluran di dalamnya akan menjadi lebih sempit atau ada lekukan tuba. Nah, ini lekukan ini tentunya akan mengurangi patennya jalannya tuba, ya. Atau tumor lain yang menekan tuba, misalnya mioma uteri yang besar, itu bisa menekan tuba sehingga
hasil konsepsi tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, diagnosisnya bagaimana untuk KET ini ya? Dari anamnese ya bisa diketahui ibunya merasa kesakitannya amat sangat, terutama di daerah belakang ya, bahu, kemudian pada bagian punggung belakang. Bila terjadi KET atau yang terganggu, maka terjadi abortus tuba atau ruptur tuba ya. Nah, kalau ruptur tubanya itu pecah, maka darah yang keluar itu yang lari ke uterus itu lebih sedikit ya. Lebih banyaknya darah itu mengumpul ke abdomen sehingga mengumpul di kafum Douglas. Kafum Douglas itu di belakang punggung belakang ya. Sehingga banyak tumpukan darah di situ. Jadi kadang-kadang antara darah yang dikeluarkan dengan shock yang dialami itu oleh tidak terlalu signifikan. Karena apa? Ternyata darah yang keluar lewat PPV, lewat vagina itu sedikit. Tapi ternyata darahnya itu banyak keluar, banyak kehilangan, tetapi menumpuk di dalam tubuh. Ya. Jadi ibunya shock, hipovolemik, padahal darah yang keluar sedikit, itu biasa terjadi pada kasus kehamilan ektopik terganggu. Bisa juga shocknya itu adalah shock neurogenik, di mana ibu itu merasakan sakit yang amat sangat, ya tadi karena ada tanda akut abdomen atau diaphragm muskuler atau tarikan otot. Ya, karena ada penumpukan darah di dalam tubuh, maka ketika bergerak saja itu sudah sakit. Nyeri bau ini juga karena tadi penumpukan darah yang ada di kafum Douglas. Kemudian dengan pemeriksaan dalam akan terlihat nyeri goyang porsio. Ya, jadi ketika kita VT ya, itu ketika kita raba porsionya ibu akan merasakan kesakitan ya. Dari pervaginam itu keluar desi 2 atau perdarahan tadi, palpasi dan perkusi perut, dan Douglas fungsinya atau koldosintesisnya positif. Jadi ketika kita mengambil cairan menggunakan SPED di kafum Douglas, harusnya kafum Douglas yang paling bawah itu kosong. Tetapi karena adanya darah yang pecah tadi, akhirnya lari ke bagian yang sifatnya cairan itu kan larinya ke paling bawah ya. Maka cairan itu mengumpul di kafum Douglas sehingga ketika kafum Douglas itu difungsi atau diambil cairannya akan keluar darahnya. Ya, itu namanya Douglas fungsi atau koldosintesis yang positif. Bisa juga laparoskopik ya, dilihat ya menggunakan alat ya untuk melihat bagian-bagian perutnya. Atau lebih tepatnya lagi ya dengan USG. Nah, kolpotomi itu ya melihat dari bawah ya, dari vagina ya. Tetapi kalau sudah USG yang lain itu bisa dibantahkan ya, karena USG itu sudah merupakan diagnosa yang valid untuk menegakkan KET. Nah, gejalanya tadi ya bervariasi menurut waktu kapan penderita kita periksa. Kalau sebelum terganggu, sebenarnya kehamilan ektopik itu tidak jauh berbeda dengan ibu-ibu hamil yang lainnya. Ini kalau belum terganggu ya ada tanda-tanda hamil muda, sedikit sakit di perut, itu kan hal yang wajar ya, peran yang wajar ya. Rasa tidak nyaman pada saat rebahan dan biasanya diagnosa sulit ditegakkan. Diagnosanya muncul ya biasa, hanya ibu hamil biasa normal ya. Baru akan lebih mudah menegakkan diagnosa itu ketika sudah terganggu ya. Kenapa? Karena sakit tiba-tiba di perut, kemudian ada gejala akut tiba-tiba di abdomen, perdarahan, dan akibatnya, maksudnya kalau perdarahan yang banyak, akibatnya ya shock, sehingga diagnosa mudah ditegakkan. Setelah ruptur, itu terjadi perdarahan yang hebat, kemudian ada tanda akut abdomen tadi, nyeri, sakit, ya, kemudian perdarahan, kemudian pelvic mass-nya positif, ya, ada massa di dalam panggul itu yang positif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk abortus dan kehamilan ektopik terganggu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya nanti kita diskusikan ya untuk abortus dan KET-nya di link atau di grup WA ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.